Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa rabi'uha, dan yang keempat dari rukun Islam, shaumu ramadhana, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Wa furidha, dan difardukan, yakni diwajibkan mula-mula puasa Ramadan itu fi Sya'bana, di bulan Sya'ban, minas sanatis saniyati, dari tahun kedua, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasama, maka berpuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin, 9 kali Ramadan. Wahidan, 1 kali puasa Ramadan kamilan sempurna, yakni 30 hari. Wa samaniyatan, dan 8 kali Nabi berpuasa nawaqiso, yaitu kurang 1 hari, yakni 29 hari. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahasan rukun Islam yang ke-5 ya. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang ketiga zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, atau dibalik, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Nah, ibadah puasa itu mula-mula diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam, itu tidak dari awal Islam ya. Tidak dari awal Islam itu mula-mula diwajibkan puasa, yaitu ketika Rasulullah sudah hijrah, sehingga 10 tahun Rasulullah di Mekah itu belum ada perintah puasa. Perintah puasa itu tahun kedua sesudah Rasulullah hijrah, di bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban Rasulullah mendapatkan perintah untuk puasa, yaitu tahun kedua Hijriyah. Kemudian Rasulullah mulai berpuasa dengan para sahabat. Nah, Rasulullah ketemu bulan puasa, bulan Ramadan ya, itu cuman 9 kali ya, karena sesudah itu Rasulullah meninggal dunia. Berarti Rasulullah puasa bulan Ramadan hanya 9 kali. Bapak-bapak sudah berapa kali ketemu Ramadan? Sudah berapa kali? Iya. Kalau sekarang umurnya umpamanya 50 ya, mulai puasa itu umur 10 tahun rajin puasa, berarti udah berapa puluh tahun? Udah 40 tahun ya. Banyakan siapa puasanya? Rasulullah apa kita? Banyakan kita ya. Ya. Dari segi banyaknya pekerjaan puasa banyakan kita ya. Tapi dari segi kualitas jauh kita dengan Rasulullah SAW. Jadi kita menang kuantitas tapi kalah kualitas. Nah, selama 9 kali Rasulullah ketemu bulan Ramadan, itu rata-rata puasa Ramadan hanya 29 kali, 29 hari ya. Yang genep 30 hari cuman 1 kali. Itu pun karena cuacanya mendung, matahari tidak terlihat, sehingga Ramadannya diistiqmalkan ya, disempurnakan sampai 30
Jadi seringan 29 hari. Kalau sekarang bagaimana? Ya. Kita ini tahun ini 29, tahun depan 30. Tahun berikutnya 29, tahun depan 30. Biasanya hitungannya begitu. Tetapi karena dalam hal memulai dan mengakhiri puasa itu ada dua cara, maka kadang-kadang ada perbedaan. Cara yang pertama adalah birru'yah, dengan melihat bulan. Dasarnya adalah hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat bulan, dan berhentilah puasa karena melihat bulan. Puasa dimulai karena melihat bulan keluar tanggal 1 Ramadan. Puasa diakhiri karena melihat bulan tanggal 1 bulan Syawal. Itu ukurannya bulan. Tapi kemudian ada yang ukurannya hisab. Hisab itu dihitung, dihitung pakai hitungan. Maka ada ahli ru'yah, ada ahli hisab. Ya. Biasanya ahli ru'yah itu orang-orang NU yang kemudian diambil oleh pemerintah sebagai keputusan bersama. Sedangkan ahli hisab biasanya orang-orang Muhammadiyah. Lebih dari itu, tidak ada lagi aturan lain. Kalau ada aturan mulai puasa, kalau air pasang berhenti puasa, kalau air surut, itu nggak jadi patokan. Ya. Seperti puasanya orang-orang daerah Sumatera Utara, apa itu, yang aliran apa namanya, yang rambutnya pirang, ya, bajunya hitam-hitam itu. Puasanya apa? Lebarannya pasti duluin. Duluin. Atau misalnya kasus kemarin ya di Jogja itu, ya, imam masjidnya, pengurus masjidnya sudah telepon-teleponan sama Allah. Ya, hari ini lebaran gitu. Luar biasa. Pertanyaannya itu HP-nya Allah itu merek apa gitu. Kalau HP kita merek Oppo, merek apa itu ya, Samsung atau apa lah. HP-nya Allah mereknya apa? Jadi luar dari hisab dan ru'yah itu tidak ada ketentuan. Ketentuannya ya ru'yah dan hisab. Nah, sesungguhnya hisab, perhitungan itu untuk memperkuat ru'yah. Harusnya ketika pemerintah sudah memutuskan, maka semua harus mengikuti pemerintah. Kan kita diperintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ikuti pemerintah sepanjang pemerintah itu tidak mengajak berbuat zalim. Nah, jadi puasanya Rasulullah cuman 9 kali, itu pun yang 29 hari, ya, yang 30 hari cuman 1 kali, selebihnya 29 kali. Tambihun, pelajaran atau peringatan. I'lam, ketahuilah, anna Ramadhana, bahwasanya lafal Ramadan ghairu munsharifin adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwinkan, lil alamiyati, karena namanya isim alam, illa, kecuali in kanal muradu bihi kulla ramadhanin min ghairi ta'yinin, illa, kecuali in kana, apabila ada al muradu, makna bihi, atau yang dimaksudkan bihi dengan Ramadan,
kulla Ramadhanin, tiap-tiap bulan Ramadan, min ghairi ta'yinin, dengan tanpa ditentukan. Wa idza urida bihi dzalika, maka apabila dikehendaki Ramadan itu bukan isim alam tapi makna pekerjaan Ramadan tiap tahun, surifa, maka boleh ditanwinkan. Li'annahu nakiratun, karena kalimat Ramadan itu isim nakirah. Jadi Ramadanun, Ramadanin, Ramadanan boleh. Wa baqaul alifi wan nuni, dan tetapnya alif dan nun az-zaidataini, yang ditambahkan dua-duanya pada akhir kalimat Ramadana, itu terakhirnya alif dan nun. La yaqtadi, tidak membutuhkan, mana'ahu, untuk mencegah padanya, minas sorfi, dari ditanwinkan. Kama qala Syarqawiyyu, sebagaimana telah berkata Imam Syarqawi. Qala Abul Qasim Al-Hariri, berkata Imam Abu Qasim Al-Hariri, fi kitabihi, di dalam kitabnya Bintil Lailati, kalimat kitab Bintul Lailah, min Bahrir Rajazi, dari Bahar Rajaz. Wa minhu ma jaa ala fa'lan ala ikhtilafi fa'ihi ahyana, itu bukan nun tapi hamzah. Taqulu Marwana ata Kirmana wa rahmatullahi alaihi Usmana, fahadihi in urifat lam tansarif wa ma'ata munakkiran minha surif. Minhu, daripadanya, yaitu daripada isim ghairu munsharif, maja'a, apa-apa yang datang, ya, kalimat atau lafal yang datang, ala fa'lana, atas wazan fa'lana, ala ikhtilafin, atas perbedaan, fa'ihi, atas fa'nya, ala ikhtilafi fa'ihi, atas perbedaan fa'nya, ahyanan, sewaktu-waktu. Taqulu, kamu mengucapkan Marwana ata Kirmana wa rahmatullahi alaihi Usmana. Ata Marwana, Marwan, ata, telah datang, Kirmanan, ya, dengan Kirman, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, alaihi, tetap padanya, Usmana, yaitu sahabat Utsman atau nama Utsman. Fahadihi, maka ini, in urifat, maka kalimat-kalimat seperti ini, Marwan, Kirman, Utsman, ya, kalimat-kalimat seperti ini, urifat lam tansharif, apabila dijadikan isim ma'rifat, maka tidak boleh ditanwinkan. Marwana, ya, ra'aitu Marwana, marartu bi Marwana, aku melihat Marwan. Jadi fa'il, ya, dhammahnya, rafa'nya ghairu munsharifnya, atau jadi jar majrur, tetap aja barisnya fathah, tidak boleh berubah kalau itu disebut sebagai isim ma'rifat. Ini pelajarannya ilmu nahwu ini. Wa ma ata munakkiran minha surif, wa ma, dan apa-apa, ata, yang datang, munakkiran, disebut isim nakirah, minha, di antara itu kalimat, surifa, maka boleh ditanwinkan. Marwana diganti Marwanun, boleh. Marwanin, boleh, kalau itu isim nakirah. Kalau isim ma'rifat tidak boleh. Isim ma'rifat itu isim yang khusus, yang sudah diketahui akan keberadaannya. Kalau nakirah itu sifatnya umum. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Zaid yang mana? Zaid yang tinggi apa yang pendek? Zaid yang hitam apa yang putih? Ya pokoknya Zaid. Nah, itu sifatnya umum, namanya isim nakirah, ya. Tapi kalau Ja'a Zaidun
Ja'a Zaidun tawilan, tulan, telah datang Zaid si jangkung, Zaid yang badannya tinggi, maka berarti isim ma'rifat. Nama yang dimaksud sudah diketahui. Nah, lebih dari itu dalam kalimat isim itu biasanya kalau ma'rifat ditambahi al. Kalau nakirah itu nggak pakai alif lam. Misalnya muslimun, muslimun orang Islam. Orang Islam yang mana? Nggak tahu, pokoknya dia orang Islam. Tapi kalau al muslimu, orang Islam mana? Gang C2. Nah, itu berarti isim nakirah. Kalau mufrad muslimun, kalau jamak muslimuna. Kalau ditambahi al muslimuna, nah itu namanya isim ma'rifat. Kalau ditambahi alif lam, itu yang pakai aturan. Yang nggak pakai aturan seperti nama-nama tempat atau nama-nama waktu, itu disebutnya isim ghairu munsharif, tidak butuh tanwin. Nah, ini mah sekedar keterangan. Kalau mau belajar lebih detail ya khusus belajar ilmu nahwu. Qala Abdullahi al-Faqihi. Qala Abdullahi al-Faqihi. Berkata Imam Abdullah al-Faqihi, ay wa min ghairil munsarifi al-alamul mazidu. Dan termasuk isim ghairu munsarif, isim yang tidak diperbolehkan ditanwinkan adalah isim alam yang mazid, yaitu yang fi akhirihi alifun wa nunun, isim yang akhir kalimatnya ada alif dan nun. Wal ja'i, dan yang datang ala wazni fa'lana, isim ghairu munsharif lagi kalau isim itu mengikuti aturan kalimat fa'lana. Wa musallisa, wa musallisal fa'i, dan 3 macam bentuk fa'nya, ya. Fa fi'il, lam fi'il, ain fi'il. Fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, ini belajarnya ilmu shorof, ya. Jadi ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Ilmu nahwu itu bapaknya, ilmu shorof itu ibunya dalam mempelajari bahasa Arab. Kamarwana wa kirmana wa usmana, seperti kalimat marwana, kirmana, usmana. Fahadihi, maka ini yang 3 ini, in qusida bihat ta'rifu bil alamiyati, apabila dimaksudkan pada 3 nama itu adalah isim ta'rif atau isim ma'rifat secara alamiah, isim ma'rifat dalam alam, lam tunsharif, maka tidak boleh ditanwinkan. Jadi marwana, ya marwana, ja'a marwana, ra'aitu marwana, marartu bi marwana, barisnya fathah semua, termasuk kalimat ramadhana. Lau wujidal illataini, li wujudil illataini, karena adanya 2 ilat, ya. Kamarartu bi marwana, seperti kalimat aku lewat dengan Marwan, ya. Wa in qusida wa in qusidaha wa in qusida bihat tankiru, dan apabila dimaksudkan pada kalimat Marwan itu isim nakirah, surifat, maka boleh ditanwinkan, dimunsharifkan, li zawalil alamiyati, karena hilangnya sifat alamiah. Taqulu rubba marwanin, kamu mengucapkan rubba marwanin. Nah, ini nanti ada ramadhana, ada ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri
Ramadhana. Selama ini kalimatnya Ramadhana. Tapi boleh dibunyikan Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh. Kalau dibaca Ramadhana berarti isim ma'rifat. Kalau dibaca Ramadhani berarti isim nakirah. Ya. Ngerti-ngerti dikit ya. Ya. Paham-paham dikit. Jadi kalau ada orang fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Salah loh. Salah bagaimana? Memang boleh sih Ramadhani. Kenapa disebut Ramadhani? Karena dimaksudkan isim nakirah. Jadi kalau kita baca Ramadhani ada orang nyalahin, kita ditanya sebabnya apa, kita sudah bisa menjawab. Karena ilmu. Laqituhu bil jarri wat tanwini. Ya. Aku mendapatinya dengan jar dan tanwin. Ya. Rubba marwanin. Qala Utsmanu, berkata Imam Utsman fi Tuhfatil Habibi, dalam kitab namanya Tuhfatul Habib. Wa inna ma summiya hadha syahru, dan sesungguhnya dinamai ini bulan bihadzal ismi, dengan nama ini yaitu nama Ramadan, li'annahu, karena sesungguhnya kalimat Ramadan itu makhudun minar ramadhi, terambil dari kata Ramadan asal katanya Ramadan. Apa itu Ramadan maknanya? Wa huwa al-ihraqu, yaitu maknanya membakar. Ya. Ramadan itu artinya membakar. Apanya yang dibakar? Liramdidzunubi fihi, karena dibakarnya dosa fihi, selama berada di bulan Ramadan. Puasa itu salah satunya adalah berfungsi untuk membakar kita punya dosa. Ai ihraquha, yakni yang dibakar dosa-dosa, bukan badannya dibakar. Badannya dibakar ya gosong. Kalau dosa-dosanya yang dibakar, maka bersih dari dosa, tinggal nilai-nilai pahala. Qala Ahmadu al-Muqriyu, berkata Imam Ahmad al-Muqri fil Misbahi, dalam kitab namanya Al-Misbah, Ramadhanu ismu syahri, Ramadan itu nama bulan. Ya. Ramadan nama bulan. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabius Tsani, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadis Tsani, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, ya benar ya, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, kesebelas Dzulqa'dah, kedua-belas Dzulhijjah. Alhamdulillah hafal ya. Kudu hafal bulan-bulan kita. Jangan hafalnya Januari, Februari, Maret, April ya. Itu yang pada hafal bulan Januari, hafal tanggalnya mah pegawai biasanya. Ya. Jadi Ramadan salah satu dari nama bulan, 12 bulan di dalam satu tahun. Qila, dikatakan summiya, dinamai bidzalika, dengan nama itu, dengan nama Ramadan, li'anna wada'ahu, karena bahwasanya Allah meletakkan bulan Ramadan itu, atau wad'ahu, tempatnya, wafiqur ramdi, sesuai dengan musim panas. Ya. Kenapa namanya Ramadan? Karena waktu itu musimnya sedang musim panas.
wa huwa syiddatul harri, dan dia itu amat sangat panas. Ya, terasa oleh kita biasanya bulan Ramadan itu jatuhnya waktu musim panas. Ya. Apalagi kalau di negeri Arab sana, ya. Karena memang musim di sana berbeda. Kalau di kita kan musim itu cuma dua, ya, musim panas sama musim penghujan. Tapi keseringannya bulan Ramadan ketemunya cuaca sedang panas. Kalau cuaca sedang panas yang terasa haus. Kalau cuaca sedang dingin yang terasa lapar. Hausnya enggak, laparnya iya. Wa jam'uhu ramadanatun wa armidhahu. Jamak dari ramadana adalah ramadanatun atau armidhahu. Lafal ramadanat atau lafal armidhahu. Tabsiratun, ya, penelitian, ya, pemahaman. Qala Ahmad al-Fushni, berkata Imam Ahmad al-Fushni, wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan as-saumu umumun wa khususul khususi. Puasa itu ada 3 model, kata Imam al-Fushni. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang umum, puasanya orang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang tertentu. Yang ketiga, saumu khususil khusus, puasa istimewa. Jadi puasa biasa, puasa puasa bagus, dan puasa istimewa. Fal umumu, maka adapun puasa umum, ya, puasa umum itu puasanya siapa? Ya, yaitu mana hilang? Fal umumu kaffal batnu wal farju an qasdi syahwati. Puasa umum adalah, puasa orang awam adalah puasa menahan perut dan menahan kemaluan dari tujuan syahwat. Jadi puasanya orang awam itu cuman nahan lapar dan haus sama nahan nafsu. Itu puasanya orang umum. Kemudian wal khususu, dan puasa orang khusus, wa huwa, dan dia kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi. Puasanya orang khusus adalah menahan pandangan mata, menahan pendengaran. Kaffus sam'i, menahan pendengaran, wal basari, menahan penglihatan, wal lisani, menahan lisan, wal yadi, menahan tangan, wal rijli, menahan kaki, wasairil jawarihi, dan menahan seluruh anggota badan, anil asami, dari dosa-dosa. Wa khususul khususi, dan puasanya orang yang khususul khusus, orang istimewa, sarful qalbi, yaitu memalingkan hati, anil himamid daniyati, dari cita-cita yang rendah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Wa kaffuhu, dan menahannya dia, amma siwallahi, dari apa-apa yang selain Allah, bil kulliyati, secara keseluruhan. Jadi puasa itu ada 3 model, ya. Model pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam itu apa? Nahan makan dan minum, serta nahan syahwat hawa nafsu. Nah, ini puasa badaniyah, ya, yang dipuasakan badannya aja. Namanya juga orang awam.
Orang awam itu ya puasanya pokoknya nahan makan, nahan minum, nahan syahwat nafsu, ya. Ya, urusan yang lain belum bisa. Nah, padahal kalau orang puasa itu hanya nahan makan dan minum, binatang juga bisa. Ya. Bapak punya kucing, dikurungin dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tuh kucing kuat gak? Nggak makan, nggak minum? Kuat. Ya. Dikurung dia nggak makan, nggak minum, kuat. Ya. Tapi begitu dilepas, ya, dia makannya pasti akan lahap. Ya. Karena puasanya baru nahan makan dan minum. Sama kayak kita, ya. Kita nahan makan dari semenjak masuk waktu subuh. Sebelum itu makan sekenyang-kenyangnya biar kuat sehari, ya. Nah, terus ditahan-tahan. Begitu waktu maghrib baru kita makan lahap, ya. Semua dimakan, semua diminum. Nah, ini tuh namanya puasa syahwat, puasanya orang awam. Nah, kalau orang puasanya seperti ini, maka bulan puasa bukan irit tapi malah orot. Bulan puasa bukan hemat tapi malah justru banyak pengeluaran. Kenapa? Karena puasanya baru puasa badan. Pagi belum merasa lapar, nggak ada keinginan. Ntar siang sedikit sudah mulai lapar, ada keinginan, pingin anu. Sore kepinginannya semakin, ya. Akhirnya lihat apa aja dibeli. Lihat kolak dibeli, lihat sirup dibeli, lihat es kelapa muda dibeli, ya. Apaan aja dibeli, ya. Goreng-gorengan dibeli, segala macam rupa dibeli, taruh di meja, ya. Begitu masuk waktu maghrib, beleng, minum teh manis segelas, udah, yang lain nggak kepingin lagi kayak tadi siang. Nah, itu namanya puasa awam, ya. Puasa orang awam. Jadi yang dipikirin cuma nahan makan dan minum. Yang membatalkan puasa belum sampai, udah pokoknya yang penting nggak makan nggak minum, ya. Nah, apalagi yang membatalkan pahala puasa nggak kepikir. Padahal puasa itu bisa batal pekerjaan puasanya, bisa batal pahala ibadah puasanya. Kalau batal pekerjaan puasanya berarti puasanya nggak sah. Tapi kalau batal pahala puasanya, puasanya tetap sampai sore, sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Ya. Kata Nabi, rubba min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju' wal atos. Banyak orang puasa tapi dia tidak dapat pahala kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Contohnya apa? Yang bisa merusak pahala ibadah puasa? Bohong, ya. Bohong merusak pahala ibadah puasa. Kemudian ngomongin orang lain merusak pahala ibadah puasa. Riba, ya. Kemudian sumpah palsu, ya, bisa ngilangin pahala puasa. Melihat dengan syahwat itu bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Iya, kalau kita di rumah di gang sini nggak ada yang dilihat, ya. Kalau di jalanan sono, ya, sampai ke Tanah Abang atau sampai ke daerah sono tengah kota, ya, banyak yang menjadikan sebab rusaknya pahala ibadah puasa. Nah, puasa khusus ini sudah mulai bagus. Kenapa? Karena matanya sudah ditahan, telinganya ditahan, lisannya ditahan, tangannya ditahan, kakinya dan seluruh anggota badan sudah ditahan dari melakukan perbuatan dosa. Mulut mau ngomong yang tidak baik ditahan.
kuping mau dengerin orang lagi pada musuhan ditahan, tangan ditahan. Itu namanya puasa khusus. Nah, kita harus naikkan itu ya. Kita harus naikkan dari puasa awam naik ke puasa khusus. Ini namanya kita sedang mempersiapkan puasa yang berkualitas tadi. Kemudian yang ketiga, puasa namanya khususul khusus atau khususul khawas. Puasa siapa itu? Puasanya orang-orang istimewa, karena yang dipuasakan bukan lagi bagian badan luarnya, tapi yang dipuasakan hatinya. Hatinya sudah berpuasa dari apa? Anil himamid daniati atau anil himamid daniyati, dari cita-cita yang rendah. Mempuasakan dari niatan-niatan duniawi. Jadi yang dipuasakan hatinya, tidak lagi perutnya, tidak lagi anggota badan yang lain, tapi hatinya sudah dipuasakan. Maka ini puasa istimewa. Nah, ketika sudah sampai pada puasa istimewa, maka ponten puasa kita paling bagus nanti di sisi Allah. Karena kullu amal ibni Adam yudha'af illa as-saum. Ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah manusia itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dari 10 sampai 100 sampai 700, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa kembali kepada kualitas puasa kita masing-masing. Ada yang kelipatannya melonjak melebihi dari 100 kelipatan pahala, melonjak melebihi kelipatan 700 pahala, tapi ada ternyata tidak ada kelipatan pahala sama sekali, justru pahalanya dilipat. Tidak lagi ada nilai pahala. Kenapa? Karena puasanya rusak oleh perbuatan-perbuatan yang merusak pahala ibadah puasa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.